أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم القيامة وبعد. Ikhwati wa akhwati fillah, alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu dalam majelis ini di bulan yang mulia, di hari yang mulia, di saat kita melaksanakan suatu ibadah yang sangat mulia, yaitu menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Bulan yang sangat mulia, bulan diturunkannya Al-Quran. Semoga semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini diterima sebagai amal kebaikan yang akan memberatkan mizan hasanat kita yaumul qiyamah. Dan kita mohon kepada Allah juga semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, nasyat untuk bisa mengisi hari-hari yang sisa di Ramadan ini, di mana kita sudah hari ini insyaallah menyelesaikan hari yang ke-13, masih tersisa beberapa hari lagi bulan Ramadan. Semoga hari yang tersisa adalah hari yang lebih baik, ibadah yang kita tunaikan, ibadah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaqul tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Dalam munasabah yang berbahagia ini, yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tazkirah wa tadhkiru biha nafsi wa iyyakum terkait dengan ibadah yang kita jalani, yaitu ibadah Ramadan. Di antara pelajaran, di antara nilai yang ditarsih, yang dikuatkan oleh puasa Ramadan adalah nilai al-ukhuwah. Tadi sudah diawali oleh pembawa acara terkait dengan ukhuwah. Kita bertemu pada hari ini di tempat yang berbahagia seperti ini adalah pertemuan yang tidak pernah kita membayangkannya, tidak pernah kita merencanakannya, tetapi pertemuan kita ini adalah pertemuan yang Allah yang sudah menentukannya, Allah yang sudah mentakdirkannya. Dan di antara yang menyebabkan kenapa kita bertemu adalah kita disatukan, dipertemukan oleh al-iman, kita disatukan oleh al-aqidah. Kesamaan akidah lah yang menjadikan kita bermuajah dan duduk berkumpul dalam majelis hari ini. Dan kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial lah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kapanpun dan dimanapun mesti memerlukan orang lain. Tidak mungkin hidup sendiri. Seseorang tidak bisa dikatakan kaya kalau dia hidup sendiri. Apa arti kekayaan itu kalau pada akhirnya semua pekerjaan dia harus melakukan karena tidak ada orang yang mau bekerja sama dengan dia? Apa artinya sebuah jabatan kalau seandainya dia hanya ingin hidup sendiri, tidak ada yang mau menjadi pembantunya, tidak ada yang mau menolongnya. Jadi manusia makhluk sosial akan selalu hidup bersama. Dan kebersamaan kita dalam agama ini bukan sekadar tuntutan hidup, tapi lebih dari itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berukhuwah itu merupakan ibadah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa bukan sekadar ibadah yang menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara pelajaran yang ingin diajarkan kepada kita melalui puasa itulah bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita lain. Ini di antara nilai ukhuwah,
Nilai persaudaraan itulah ketika kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, baik perasaan sedih ataupun perasaan bahagia. Melalui puasa kita diajarkan bagaimana kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, yang merasa mereka itu mungkin harus berpuasa sepanjang tahun. Melalui Ramadan, melalui madrasah Ramadan, kita diajarkan bagaimana memiliki rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang lain. Kenikmatan ukhuwah adalah kenikmatan yang sangat mahal, yang sangat mahal sekali, yang sangat besar, yang hari ini barangkali sudah semakin langka kita rasakan. Maka kita punya peran, punya kewajiban untuk memupuk ukhuwah ini sehingga betul-betul merasakan kenikmatan berukhuwah. Sahabat Umar bin Khattab pernah menyebutkan, ma wa'tiyal 'abdu ba'da al-islami ni'matan khairan min akhi salih. Tidaklah seorang hamba itu diberikan nikmat yang lebih baik setelah Islam. Islam ini nikmat yang paling besar. Apa nikmat yang paling besar, yang paling baik setelah Islam adalah min akhi salih, saudara yang baik. Kalau kita mendapatkan saudara yang baik, inilah nikmat yang terbesar setelah Islam. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyastamsik bi. Kalau kita mendapatkan kasih sayang, merasakan persaudaraan dari saudara kita, dari seseorang, falyastamsik bi, maka hendaklah dia menjaga persaudaraan tersebut. Kenapa? Karena Umar mengatakan nikmat yang paling besar setelah Islam adalah akhi salih, saudara yang baik. Imam Syafi'i juga mengatakan, idza kana laka shadiqun, kalau kamu memiliki teman, bagaimana teman itu? Yu'inuka 'ala ta'ah, teman yang selalu menolong engkau dalam ketaatan. Kalau kita mendapatkan teman yang mau membangunkan kita ketika kita datang waktu salat, yang mau mengingatkan kita untuk salat yang waktu, untuk senantiasa taat kepada Allah, apa kata Imam Syafi'i? Fashudda yadayhi bih, fashudda yadayka bih. Maka kalau kita menemukan orang-orang seperti ini, menemukan teman-teman seperti ini yang selalu mengingatkan kita, mungkin dalam setiap minggu kita diingatkan bagaimana menjaga ketaatan kepada Allah, maka genggam erat tangannya. Kenapa? Fa inna ittikhadha as-sadiq sa'bun. Kata Imam Syafi'i itu, untuk mendapatkan teman itu sulit. Untuk bisa mendapatkan teman yang baik itu tidak mudah, sulit sekali, sa'bun. Wa mufaraqatuhu sahlah. Tapi kalau untuk melepaskannya mudah sekali. Barangkali hari ini kita merasakan betapa semakin sulit kita menemukan orang-orang, menemukan teman-teman yang seperti ini. Maka kalau kita mendapatkan komunitas yang mengingatkan kita untuk senantiasa salat, mengingatkan kita untuk taat kepada Allah, maka ini sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Sebuah nikmat yang sangat besar. Banyak teman, tetapi teman yang mengajak kepada hal yang tidak baik. Kalau untuk yang hura-hura, untuk jauh dari Allah, banyak sekali teman, semuanya akan menjadi teman. Tetapi teman yang betul menjadi teman, menjadi akhun sadiq, ini semakin langka kita temukan. Nah, bagaimana al-ukhuwah? Suratul al-ukhuwah, gambaran berukhuwah itu dalam sebuah kisah disebutkan. Imam Syafi'i suatu kali mendengar bahwasanya Imam Ahmad itu sakit.
maka beliau datang menjenguk Imam Ahmad. Ketika beliau melihat Imam Ahmad terbaring dan mengetahui sakit yang diderita oleh Imam Ahmad itu sakit yang berat sekali. Apa asal, apa dampak akibat pengaruh dari melihat saudaranya sakit itu? Falamma ra'a alaihi alamatil marad asyadid, ketika dia melihat sakit yang diderita oleh Imam Ahmad itu begitu berat, asabahul huzn, dia merasa sedih sekali. Kenapa? Karena orang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jika syaka minhu udhun, kalau salah satu bagian tubuh itu merasakan sakit, maka bagian lain juga akan merasakan sakit. Bukan segala sedih saja Imam Syafi'i. Famaridu asy-Syafi'i aidan. Imam Syafi'i itu sampai menjadi sakit juga karena melihat sakit yang diderita oleh Imam Ahmad. Falamma alima al-Imam Ahmad bidzalik, Imam Syafi'i jatuh sakit setelah melihat Imam Ahmad jatuh sakit. Kemudian sampai berita kabar kepada Imam Ahmad bahwa Imam Syafi'i juga sakit. Ketika Imam Ahmad mengetahui berita itu, tamasaka nafsahu wa dhahaba li ru'yati asy-Syafi'i. Dia kuatkan dirinya. Dan dia datang menziarahi Imam Syafi'i. Dia datang. Yang tadinya dia didatang oleh Imam Syafi'i, diziarahi oleh Imam Syafi'i, sekarang dia menguatkan dirinya yang belum sehat untuk menziarahi Imam Syafi'i. Nah, ketika Imam Syafi'i melihat Imam Ahmad datang, apa yang diucapkan? Falamma ra'ahu asy-Syafi'i qala maridul habib fazurtuhu. Maridul habib, ya kekasihnya Imam Ahmad itu dalam keadaan sakit, fazurtuhu, kemudian saya menziarahinya. Famaridtu min asafi alaihi, karena kesedihan saya melihat Imam Ahmad sakit itu, kemudian saya jadi sakit juga. Famaridtu min asafi alaihi, kemudian Sufi al-Habib, kemudian kekasihnya yaitu Imam Ahmad Sufyan sembuh, padahal dia itu berusaha menguatkan dirinya. Sufi al-Habib fazarani, kemudian dia zarani, mengunjungi saya. Fasyufitu min nazari ilaihi, fasyufitu min nazari ilaihi, dia menjadi sembuh juga ketika melihat Al-Habib, akh sadiknya itu juga sudah sehat, dia menjadi sehat. Ini betapa dahsyatnya al-ukhuwah bainas shalihin, bisa mempengaruhi seorang yang sehat menjadi sakit, dan sebaliknya juga menjadikan orang yang sakit menjadi sehat. Nah, sejauh mana kita sudah bisa mentahqiq ukhuwah di antara kita? Sejauh mana kita sudah bisa merealisasikan makna ukhuwah ini dalam kita sehari-hari? Dan Ramadan, madrasah Ramadan mengajarkan makna ukhuwah ini, makna yang begitu dalam. Dan ayat yang sering kita ulang dalam Ramadan ini adalah ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah ini atau ayat ini tidak saja mengikat kita sesama orang beriman dalam ikatan ukhuwah, dalam ikatan syariah, dalam ikatan agama Islam. Tidak, tetapi bahkan lebih dari itu, ibadah ini kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita tidak saja diikat, umat ini tidak saja diikat dengan keimanan yang ada, kita yang ada hidup saat ini saja tidak, tapi kita diikat juga dengan umat-umat sebelumnya, sebelum kita. Kama kutiba alal ladzina
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena kewajiban puasa ini tidak saja diwajibkan kepada umat sekarang ini, tapi juga umat sebelumnya. Artinya ada ikatan, ada yang menyatukan kita, umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi sebelumnya yang juga menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ukhuwah di antara kita ini bukan ukhuwah yang terbatas pada iklim tertentu, pada kultur tertentu, pada wilayah tertentu, tidak. Bukan Malaysia, bukan Indonesia. Walaupun hari ini bagaimana kita diseret, umat Islam diseret untuk terkotak-kotak. Kadang kita dipancing, ya, kampanye Indonesia dipancing, ganyang Malaysia. Padahal Malaysia itu saudara kita juga. Mereka sholat juga, mereka menyembah Allah yang kita sembah juga. Kenapa ganyang Malaysia harus kita kedepankan? Sementara di waktu yang sama ada Uni Eropa, mereka berusaha bersatu. Tidak ada sekat dan batas di antara mereka. Kenapa kita diseret kepada sekat-sekat seperti ini? Ukhuwah di antara kita tidak dibatasi oleh wilayah, dan bahkan tidak dibatasi oleh waktu. Sebagaimana ayat yang tadi, kita ini diikat, umat ini diikat dengan syariat. Dulu Allah mewajibkan puasa kepada umat terdahulu, sekarang juga Allah mewajibkan puasa. Ada kesamaan di antara kita. Nah, kenapa kita harus mengedepankan perbedaan? Ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Kita bertemu di tempat ini, jauh dari negeri kita. Padahal kalau kita pulang ke negeri kita lebih dekat. Indonesia dan Malaysia itu dekat. Tapi kenapa kita bertemunya di Mesir? Tidak bertemu di Selat Malaka misalnya gitu. Tapi kita bertemu di Mesir. Apa yang bertemukan kita? Yang bertemukan kita adalah al-iman. Yang bertemukan kita adalah akidah. Yang bertemukan kita adalah hadzal din. Yang bertemukan kita adalah langkah-langkah kita di jalan dakwah. Maka kita harus membuang jauh segala bentuk sekat-sekat yang akan memisahkan kita. Ramadan itu Islam yang sama, karena berasal dari wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Selagi pedoman kita adalah Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita adalah bersaudara. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk terpisah, untuk mencari perbedaan-perbedaan, sehingga ini yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Ikhwati fillah, bahkan dalam ayat Al-Quran Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ini cerita ayat tentang bagaimana di akhirat nanti, itu orang-orang yang bertakwa. Apa ada zumara itu? Berkelompok masuk orang bertakwa itu nanti ketika masuk surga itu berkelompok, berombongan. Nah, terkait dengan ini, ayat ini Ibnu Qayyim menyebutkan, menafsirkan ini, ya wallahu ayyadkhula an-nasu al-jannah furada. Bahkan Allah itu Allah itu tidak mau memasukkan manusia itu masuk surga itu furada, sendiri-sendiri, tidak. Makanya Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita ini juga masuk surga itu nanti berombongan. Jangan kita bermimpi saya yang penting saya sholat 5 waktu, saya puasa, saya belajar sendiri, saya tidak peduli saudara saya mau rosid, teman saya mau sholat di akhir waktu atau tidak sholat sama sekali. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah berpuasa, yang penting saya sudah belajar dengan rajin, saya zikir di pojok masjid, di sudut masjid, dan sudah merasa cukup. Yang penting saya nanti masuk surga. Dia ingin masuk surga sendiri. Padahal Allah katakan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah sendiri menginginkan kita itu masuk surga itu berombongan, bersama-sama. Maka jangan sampai kita
bercita-cita ingin masuk surga sendiri. Nah, bagaimana kita bisa masuk surga bersama-sama? Itu dengan menjaga ukhuwah di antara kita, menguatkan ukhuwah di antara kita. Dan salah satu wasail yang bisa mentarsih semangat ukhuwah itulah puasa Ramadan ini. Ikhwati wa akhwati fillah, semoga kita keluar dari madrasah Ramadan ini bisa mendapatkan syahadah. Seperti keluar dari sebuah madrasah kita mendapatkan syahadah. Mungkin banyak syahadah yang bisa kita dapatkan. Di antara syahadah itulah syahadah ukhuwah. Ukhuwah di antara kita semakin kuat. Tidak saja terkait dengan teori, tapi yang lebih penting adalah bagaimana prakteknya dalam kehidupan. Kita bisa merasakan bagaimana ukhuwah tadi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tadi betul-betul bisa menjadikan kita ini satu tubuh. Rasa sakit yang dirasakan oleh sebagian saudara kita juga bisa kita rasakan, sebagaimana kita juga merasakan farah, kesenangan yang dirasakan oleh saudara kita yang lain. Tentu banyak sekali pelajaran lurus yang bisa kita ambil dari Ramadan ini, dan dalam munasabah yang berbahagia ini kita cukupkan hadzal dars. Semoga Allah berikan taufik kepada kita bisa menjalankan Ramadan pada tahun ini dengan penuh nasyad, dengan penuh semangat. Dan Allah berikan kesehatan dan kekuatan bagi kita sehingga kita bisa mengisi hari-hari yang tersisa Ramadan ini. Dan Allah yarzuqna al-qiyam Lailatul Qadar. Allah memberikan rezeki kepada kita mendapatkan nikmat keutamaan Lailatul Qadar pada tahun ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan nyata, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.